Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Silvi, saya Faradila. Saya akan menjelaskan tentang Big Data. Big Data merupakan istilah yang merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang tidak dapat dikelola atau dianalisis menggunakan metode tradisional. Konsep ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah besar dari berbagai jenis sumber seperti media sosial, sensor, dan transaksi online. Dalam konteks ini, Big Data memiliki karakteristik utama yang sering disebut sebagai 3V. Yang pertama adalah volume, yang kedua adalah velocity, yang ketiga adalah variety, dan sumber juga menambahkan beberapa seperti value sebagai dimensi keempat, menekankan pentingnya nilai bisnis yang dihasilkan dari analisis data tersebut. Karakteristik Big Data yang pertama adalah volume, mengacu pada jumlah data yang sangat besar, seringkali mencapai petabyte dan exabyte. Yang kedua adalah velocity, kecepatan di mana data dihasilkan dan diproses. Data baru dapat muncul dalam hitungan detik. Yang ketiga adalah variety, berbagai jenis data yang ada, termasuk data terstruktur seperti database dan data yang tidak terstruktur seperti teks, gambar, dan video. Yang keempat adalah value, nilai informasi yang dapat diperoleh dan pengelolaan data besar tersebut. Manfaat Big Data. Big Data menawarkan banyak manfaat bagi organisasi dan perusahaan dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menganalisis Big Data, organisasi dapat mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan berbasis bukti. Yang kedua adalah identifikasi peluang bisnis. Big Data membantu dalam menemukan tren pasar dan kebutuhan pelanggan yang belum teridentifikasi sebelumnya. Yang ketiga adalah peningkatan efisiensi operasional. Penggunaan Big Data dapat mengoptimalkan operasi bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat adalah keamanan dan deteksi ancaman. Dalam bidang keamanan siber, analisis Big Data kemungkinan mendeteksi ancaman secara lebih cepat. Adapun tantangan dalam manajemen Big Data, meskipun memiliki banyak manfaat, pengelolaan Big Data juga menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang pertama, keamanan dan privasi. Perlindungan data pribadi menjadi isu utama dalam pengelolaan Big Data karena data sering kali mengandung informasi sensitif. Yang kedua adalah kompleksitas analisis. Mengelola data besar memerlukan alat dan teknik analisis yang canggih serta keterampilan SDM yang memadai. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap regulasi. Organisasi harus mematuhi berbagai regulasi terkait pengelolaan data untuk menghindari masalah hukum. Adapun kesimpulan, Big Data telah menjadi komponen penting dalam strategi bisnis modern dengan pemanfaatan yang tepat. Organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pengambilan keputusan. Namun, tantangan terkait keamanan dan privasi harus dikelola dengan baik untuk memaksimalkan potensi Big Data secara etis dan efektif. Organisasi yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau bisa disebut sebagai AI
atau artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini mencakup kemampuan untuk belajar, memahami, dan mengambil keputusan berdasarkan data. AI dapat berinteraksi dengan teknologi lain seperti sensor dan robotika untuk menyelesaikan berbagai tugas yang kompleks. Sejarah kecerdasan buatan, perkembangan AI dimulai pada tahun 1950-an ketika para ilmuwan seperti John Marvin di MIT membentuk kelompok penelitian untuk mengeksplorasi potensi mesin dalam meniru kemampuan manusia. Konferensi Dartmouth pada tahun 1956 menjadi tidak penting dalam perkembangan AI sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Meskipun mengalami pasang surut, kemajuan teknologi komputer dan algoritma pembelajaran dalam deep learning pada dekade terakhir telah mendorong pertumbuhan pesat dalam aplikasi AI di berbagai bidang. Adapun jenis-jenis kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah AI lemah. Dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas tertentu seperti asisten virtual dan sistem rekomendasi. Yang kedua adalah AI kuat, mampu melakukan tugas kognitif layaknya manusia dengan kemampuan belajar dan beradaptasi secara mandiri. Aplikasi kecerdasan buatan AI telah diterapkan dalam berbagai bidang, antara lain pengenalan suara dan wajah digunakan dalam sistem virtual dan sistem keamanan. Yang kedua adalah pengelolaan bahasa alami, akselerasi komputer untuk memahami dan bereaksi bahasa manusia. Yang ketiga adalah robotika, menggunakan AI untuk mengotomatisasi proses industri dan layanan. Yang keempat adalah analisis data, membantu dalam pengembalian keputusan bisnis melalui analisis prediktif dan pengenalan pola. Manfaat dan tantangan kecerdasan buatan. Manfaatnya adalah efisiensi. AI dapat memproses data dengan cepat dan akurat, meningkatkan produktivitas. Otomatisasi mengurangi beban kerja manusia dengan mengotomatiskan tugas-tugas rutin. Pengembalian keputusan yang lebih baik, memberikan wawasan berbasis data untuk strategi pengambilan keputusan. Adapun tantangannya. Tantangan yang pertama adalah kehilangan pekerjaan. Otomatisasi dapat mengurangi pengurangan pekerja di beberapa sektor. Yang kedua, privasi dan keamanan data. Penggunaan AI dalam pengumpulan data pribadi menimbulkan kekhawatiran tentang privasi. Yang ketiga adalah etika. Diskusi mengenai penggunaan AI secara bertanggung jawab semakin penting seiring dengan meningkatnya penerapan teknologi ini. Kesimpulannya, kecerdasan buatan merupakan teknologi yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Namun, tantangan terkait etika, privasi, dampak sosial perlu dikelola dengan hati-hati agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Dengan perkembangan yang terus berlanjut, masa depan AI menjanjikan inovasi yang lebih signifikan dalam kehidupan sehari-hari. AI, khususnya model seperti ChatGPT, diperkirakan akan memberikan dampak signifikan pada berbagai industri di masa depan. Berikut adalah beberapa
cara di mana AI generatif dapat mempengaruhi industri. Yang pertama adalah transformasi dalam komunikasi dan layanan pelanggan. AI generatif telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. ChatGPT misalnya digunakan sebagai chatbot untuk memberikan respon cepat dan akurat kepada pelanggan, meningkatkan efisiensi layanan pelanggan, dan mengurangi beban kerja agen manusia. Dengan kemampuan untuk beroperasi 24/7, model ini membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempercepat penyelesaian masalah. Yang kedua adalah peningkatan kreativitas di sektor konten. Dalam industri media dan pemasaran, AI generatif memungkinkan pencipta konten yang lebih cepat dan efisien. Pemasaran profesional menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan salinan iklan, artikel blog, dan konten media sosial yang menarik. Hal ini tidak hanya mempercepat proses kreatif, tetapi juga memungkinkan penyesuaian konten yang lebih baik sesuai dengan target audiens. Yang ketiga adalah otomatisasi tugas rutin. AI generatif dapat mengotomatiskan tugas-tugas administratif yang biasanya memakan waktu, seperti penulisan laporan atau analisis data sederhana. Dengan demikian, karyawan dapat fokus pada tugas yang lebih strategis dan kreatif, meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Yang keempat adalah inovasi dalam desain dan perkembangan produk. Di sektor fashion dan desain, AI generatif digunakan untuk menciptakan analisis desain produk yang inovatif berdasarkan tren dan preferensi konsumen. Merek-merek besar telah memulai mengadopsi teknologi ini untuk mempercepat proses perkembangan produk dan menciptakan koleksi yang lebih relevan dengan pasar. Yang kelima adalah aplikasi kesehatan. Dalam bidang kesehatan, AI generatif dapat membantu analisis dalam medis dan diagnosis awal. ChatGPT dapat memberikan informasi tentang gejala kepada pasien atau membantu dokter merangkum catatan medis sehingga meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Adapun kesimpulannya, masa depan AI generatif seperti ChatGPT sangat menjanjikan dengan potensi untuk merevolusi cara kita bekerja dan berinteraksi di berbagai sektor. Dengan penerapan yang tepat, teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi, kreativitas, dan inovasi di banyak industri. Namun, tantangan terkait etika dan dampak sosial harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara luas tanpa menimbulkan risiko bagi masyarakat.